Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Lanjutan dalam pelajaran yang lalu sudah kita bahas mengenai tentang masalah haid, kemudian an-nifas, kemudian suci di antara dua haid. Kemudian juga permasalahan dengan hamil, paling sedikitnya berapa, kemudian biasanya hamil berapa, kemudian paling banyaknya hamil berapa. Ya, dalam pertemuan yang lalu sudah kita bahas dengan detail. Insya Allah dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkara-perkara yang diharamkan sebab adanya hadas atau dia janabah atau dia haid atau nifas. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di dalam permasalahan hal-hal yang diharamkan. Ada seseorang itu punya hadas kecil. Ada orang punya hadas kecil. Apabila seseorang memiliki hadas kecil, maka diharamkan atasnya 4 hal. Ya, ada hadas kecil, maka baginya diharamkan atas 3 hal. Di situ bil hadafis salat ma tatawfi harim. Jadi dengan al muharramat ada yang bil hadas. Perkara-perkara yang diharamkan sebab adanya al hadas itu ada 4. Yang pertama adalah as-shalah. Seseorang yang tidak memiliki wudu maka diharamkan atasnya untuk menjalankan sholat. Diharamkan atasnya untuk menjalankan sholat. Maksudnya bagaimana? Kalau seandainya orang tersebut belum mulai sholat dan dia tahu bahwasanya dia tidak mempunyai wudu, maka diharamkan atasnya untuk menjalankan sholat. Haram. Dari awal kalau dia sudah tahu bahwasanya dia tidak mempunyai wudu, maka diharamkan atasnya untuk menjalankan ibadah sholat. Sholat itu sesuatu yang baik. Namun apabila dikerjakan tanpa dasar ilmu, maka bisa masuk kepada dosa. Meskipun sholat sesuatu yang baik, ya, namun ada caranya. Bagaimana cara mengerjakannya? Disyaratkan sebelumnya harus suci terlebih dahulu. Apabila dia tidak mendapatkan kesucian, kemudian dia langsung sholat, maka hukumnya haram. Kalau seandainya dia sengaja sholat dalam keadaan hadas, maka orang tersebut hukumnya haram, talabbus bil ibadah al-fasidah. Hukumnya haram. Kalau seandainya dia lupa, ya, karena ada jamaah, langsung dimasuk dalam jamaah tersebut langsung takbir. Ternyata ketika di tengah-tengah sholat diingat kalau dia tidak mempunyai wudu, maka dia wajib keluar daripada sholat tersebut. Dia wajib keluar daripada sholatnya. Atau ketika di tengah-tengah sholat, ketika sholat Allahu Akbar menjadi makmum atau menjadi imam, kentut di tengah-tengah sholat, maka wajib keluar daripada sholatnya. Kalau dia melanjutkan daripada sholatnya, maka talabbus bil ibadah al-fasidah, maka hukumnya haram. Oleh karena itu, dengan hadas diharamkan yang pertama adalah sholat. Dan yang semisal sholat. Fi hukmi sholah. Apa itu maksud fi hukmi sholah? Yang semisal sholat seperti sujud tilawah. Semisal sholat seperti sujud. Orang yang berhadas, bolehkah dia membaca Al-Quran? Boleh. Orang yang berhadas diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Hadas kecil maksudnya di sini ya. Orang yang mempunyai hadas kecil, yang dimaksud hadas adalah hadas kecil. Ya. Maka dia boleh membaca Al-Quran. Boleh membaca Al-Quran. Tapi ketika orang tersebut membaca Al-Quran, di tengah-tengah membaca, ternyata ada ayatul sajdah. Wasjud waqtarib.
termasuk daripada surat-surat atau ayat yang di situ mengandung daripada sajdah, wasjud waqtarib, maka pada bacaan tersebut dia diharamkan untuk sujud tilawah. Karena sujud tilawah persyaratannya kama fis shalah, sama seperti salat, harus suci dari hadas, harus punya wudu. Itu kalau sujud tilawah. Makanya fi ma'na shalah adalah sujud tilawah. Ya, atau sujud syukur. Seseorang mau sujud syukur karena mendapatkan nikmat, anugerah, dia sujud syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ingin menjalankan sujud syukur, maka harus persyaratannya sama seperti persyaratan salat, harus punya wudu. Ya. Itu kalau mau menjalankan sujud syukur. Begitu sujud tilawah fi ma'na shalah. Sehingga tidak diperbolehkan sujud tilawah apabila dia memiliki hadas. Adapun membaca Al-Qur'an diperbolehkan. Ya. Membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Membaca Al-Quran dalam keadaan hadas boleh, tidak menjadi masalah. Tidak haram. Tidak diharamkan untuk membaca Al-Quran. Tutup. Tidak bisa dihapus. Mana nih? Nggak bisa itu. Coba, lihatin tuh. Apa itu? Permanen. Permanen. Cari di kantor. Pindah sama Dani. Ada baik. Ala kulli hal. Jadi dengan hadas masih diperbolehkan untuk membaca Al-Quran, namun tidak diperbolehkan untuk sujud tilawah. Karena sujud tilawah fi ma'na shalah juga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tawaf ma'tatawufi. Yang kedua adalah diharamkan untuk tawaf. Karena tawaf disyaratkan harus suci. Paham? Baik itu tawaf kudum, tawaful ifadah, kemudian tawaf wada', bermacam-macam tawaf, maka disyaratkan harus dalam keadaan suci. Limadza li'anna tawaf fi manzilatis shalah. Tawaf itu menempati tempatnya salat, hanya saja di dalam tawaf diperbolehkan untuk berbicara. Kalau salat diharamkan berbicara, kalau berbicara batal salatnya. Tapi dalam tawaf diperbolehkan. Namun Rasulullah SAW memesankan kalau engkau ingin berbicara, berbicara yang baik. Maka digunakan di dalam tawaf zikir kepada Allah, membaca Al-Quran dan sebagainya. Jadi itu disyaratkan dalam keadaan suci. Bagaimana kalau seandainya di situ banyak daripada kaum muslimin sedang menjalankan tawaf, baik itu tawaful wada', tawaful ifadah, tawaful kudum. Ya, kadang di Mekah sana di tempat tawaf laki dan perempuan gabung jadi satu, sehingga nantinya kadang tidak sengaja bersentuhan kulit sehingga batal. Ketika batal harus mengulangi, harus wudu terlebih dahulu, dan melanjutkan daripada tawafnya tadi. Begitu. Yang kedua adalah at-tawaf. Langsung jawab ya. Santai. Yang kedua adalah tawaf. Karena tawaf fi manzilatis shalah hanya saja diperbolehkan untuk berbicara. Ya, baik itu tawafnya adalah tawaf kudum atau tawaf ifadah disebut dengan tawaf rukun, atau tawaf wada' disebut dengan tawaf wajib.
Ada tawaf sunnah. Tawaf, ada tawaf kudum, tawaf ifadah, ada tawaful wada, atau tawaf sunnah biasa. Maka harus dalam keadaan suci. Maka tidak diperbolehkan seseorang dalam keadaan hadas menjalankan tawaf. Terus bagaimana kalau seandainya di tengah-tengah perjalanan tawaf bersentuhan lagi dengan perempuan? Maka di dalam mazhab al-Imam Syafi'i wajib untuk keluar wudu lagi dan nanti tawaf lagi, ya, melanjutkan bilangan tadi. Oleh karena itu di dalam mazhab kita pun ada keluasan. Diperbolehkan untuk seseorang taklid dengan Imam Malik, ya, ketika berwudu, sehingga ketika tawaf bersentuhan dengan seorang perempuan yang tanpa muhrim, tanpa penghalang, maka tidak membatalkan wudu tersebut. Tidak membatalkan wudu tersebut. Ini dalam mazhab Imam Malik. Dengan syarat-syarat dan kewajiban dan furudul wudu yang ada dalam Imam Malik, sehingga tidak batal tawaf orang tersebut. Jadi tatawi harim walil balighi hamlal mushafi. Yang ketiga yang diharamkan untuk bagi orang hadas adalah hamlul mushaf. Membawa mushaf. Hamal ini membawa. Membawa mushaf ada hukumnya haram. Tidak diperbolehkan orang yang enggak punya hadas untuk memegang atau membawa, ini bukan memegang, membawa mushaf. Walil balighi, bagi orang yang baligh. Adapun anak kecil, ya, anak kecil untuk dia belajar, ya, yang sudah mumayyiz, maka diperbolehkan. Karena dia untuk belajar, namun dengan syarat mumayyiz. Apa itu maksudnya mumayyiz? Udah ngerti kalau ini mushaf. Tapi dia nggak wudu, tidak menjadi masalah karena untuk belajar ini dirasah. Berbeda kalau anak kecil yang belum tahu tentang masalah mushaf, ya, nggak boleh kasihkan kepada anak kecil karena menjadi bahaya. Nanti dibuang, ditendang, diinjek, ada hukumnya haram kalau seandainya orang tuanya tahu. Begitu. Kalau dia baligh, hukumnya haram untuk hamlal mushaf. Kalau belum baligh dan mumayyiz, jadi di sini ada baligh, ada mumayyiz, ada bawahnya belum baligh, belum mumayyiz. Kalau sudah baligh maka hukumnya haram. Kalau mumayyiz diperbolehkan. Tapi kalau belum mumayyiz tidak boleh untuk membawa Al-Qur'an. Jadi maksud mumayyiz ini bagaimana? Membawa untuk dirasah, untuk belajar di TPA atau di TK, ya, TPQ, dibawa mushaf, bawa itu juz amma, bawa ke pengajian, kemudian dibelajar. Kalau dibaligh diperbolehkan. Kalau di mumayyiz boleh, tapi sebelum baligh. Kalau dia sudah baligh maka harus wudu terlebih dahulu untuk mendapatkan diperbolehkan untuk memegang untuk membawa mushaf. Faham ini? Jadi hamlal mushafi walil baligh, hamlal mushafi bagi orang yang baligh diharamkan untuk hamlal mushaf, membawa. Tahu membawa? Membawa itu seperti ini, membawa. Bawa. Baik dibawa di tas. Tas. Itu namanya membawa. Kalau begini ini namanya menyentuh. Ini namanya menyentuh. Paham nggak? Ini namanya menyentuh. Bukan membawa. Membawa dibawa. Bawa. Paham? Ini membawa. Tapi kalau ini namanya menyentuh, berbeda. Bagaimana hukumnya akan dijelaskan. Wa massahu, begitu juga yang selanjutnya adalah massul mushaf. Memegang atau menyentuh. Ada hukumnya haram. Kalau hamal membawa, saya bawa nih kitab, mushaf dibawa, membawa namanya bawa, ada hukumnya haram. Baik di situ di tas yang berisi mushaf saja. Kalau seandainya di dalam tas ada yang lainnya dengan niat membawa barang tersebut bukan membawa mushafnya, dibolehkan.
Tapi kalau saya tidak ada selain mushaf, maka tidak boleh untuk dibawa, karena di dalamnya mushaf. Tapi kalau ada yang lainnya, saya niat membawa barang saja dah, boleh. Begitu. Kalau itu membawa. Tapi kalau memegang, menyentuh, memegang seperti ini, namanya memegang. Ada hukumnya haram. Bagi orang yang punya hadas tidak perbolehkan untuk membuka seperti ini. Memasul mushaf. Paham? Jadi bagi orang yang hadas diharamkan 4 hal. Yang pertama adalah salat, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah membawa Al-Quran, yang ketiga adalah memegang Al-Quran. Sedangkan HP yang ada atau Android ya, atau Android atau apa namanya, iPhone apalah pokoknya. Yang penting di situ ada namanya aplikasi Al-Quran. Aplikasi Al-Quran. Bagaimana hukumnya membawanya? Ketika orang tersebut membawa aplikasi ya dan dibuka, dibuka, menyentuh, ya Anda tidak diperbolehkan menyentuh. Tapi kalau ditutup nggak menjadi masalah, karena dia hatta karena tidak ada, kalau kita ditutup nggak ada, nggak menjadi masalah. Ya. Begitu. Tapi kalau dibuka maka tidak diperbolehkan menyentuh tersebut. Kalau dibawa dalam keadaan terbuka tadi bagaimana membawa? Kalau membawa tafsirnya tadi, apakah dia membawa mushaf atau membawa HP? Kalau dia niat membawa HP boleh, tapi kalau dia niat membawa mushaf nggak boleh. Kalau menyentuh beda lagi. Menyentuh berarti menyentuh mushaf. Meskipun ada yang mengatakan tidak menjadi masalah, kenapa? Karena yang disentuh bukan mushaf tapi kaca. Tapi kaca itu nyentuh kepada mushaf sehingga tidak diperbolehkan untuk disentuh juga. Begitu. Paham ini ya? Wa ma'adil arba'ati lil junubi iktira'a ba'dhi ayati. Sedangkan selanjutnya kita akan berbicara tentang hukum yang diharamkan bagi orang yang janabah atau orang memiliki hadas besar. Ada lagi ya? Ya, ini dia rusak ini. Yang jadi Mario kok gara-garanya. Ini bisa dihapus nih. Yang muharramat bil janabah sekarang. Al janabah ini disebabkan dengan 2 hal. Kenapa orang itu janabah? Yang pertama adalah khurujul mani, keluar mani. Ya. Yang kedua adalah idkhalul hasyabah fil farji atau al jima atau al wati atau hubungan suami istri. Begitu. Sehingga dengan sebab ini maka dinamai janabah. Diharamkan atasnya 6 perkara. Haram bagi orang yang janabah. Ada 6 perkara. Janabah atau janabah orang memiliki hadas besar, yaitu yang dimaksud janabah di sini adalah khurujul mani, orang yang keluar mani habis ngimpi. Ya, habis ngimpi atau hubungan suami istri. Maka dia memiliki hadas besar. Ketika dia memiliki hadas besar, maka diharamkan atasnya 6 perkara. 4 yang sudah disebutkan di atas, sebagaimana apa yang diharamkan bagi orang yang hadas, ditambah dengan 2. Berarti berapa? 6. Apa itu? Iktira'a ba'di ayati, qiraatul Quran biqasdil qiraah. Qiraatul Quran biqasdil qiraah, membaca Al-Quran dengan tujuan membaca. Karena ada di situ membaca Al-Quran tujuannya tidak membaca, tapi untuk tahassun, untuk menjaga diri, ya, atau untuk
zikir masalah, kan tidak menjadi masalah. Jadi membaca Al-Quran walaupun harfan, satu huruf, punya tujuan membaca Al-Quran, maka hukumnya haram. La yakrul junubu walal haidhu syai'an min Al-Quran. Tidak diperbolehkan seorang yang junub atau haid untuk membaca sedikit daripada Al-Quran. Paham? Kalau seandainya dia membaca Al-Quran di dalam hatinya, dia merenungkan atau membaca Al-Quran di dalam hati, maka tidak menjadi masalah. Walaupun dengan melihat Quran dibaca di dalam hati tidak menjadi masalah. Itu kalau bagi orang yang janabah, yang punya hadas besar. Yang kedua yang diharamkan bagi orang yang mempunyai hadas besar dengan janabah adalah walubsu masjidin lil muslimi. Lubsu masjid. Yang kedua adalah lubsu masjidin. Al-lubsu fil masjid. Al-lubus adalah berdiam diri di dalam masjid, maka hukumnya haram. Illa li'udhrin, kecuali kalau ada uzur. Gimana masih ada uzur? Contoh ada uzur ketika dia di malam hari tidur di masjid, ngimpi enak, keluar mani, tapi takut keluar masjid. Kenapa takut? Kalau keluar masjid nanti barangnya diambil sama orang. Atau kalau keluar masjid takut hantu, nggak berani keluar masjid, nggak berani mandi dulu, ya, darurat di situ ada uzur, maka diperbolehkan. Tapi kalau seandainya tidak ada uzur, siang hari janabah masuk masjid, duduk di masjid, ada hukum tidak diperbolehkan, ada haram, nggak boleh. Paham ini? Begitu. Jadi bagi orang yang janabah tidak boleh membaca Al-Quran because di tilawah atau Al-Quran. Kemudian al-lubs masjid, berdiam diri di masjid. I'tikaf di masjid nggak boleh bagi orang yang mempunyai hadas besar. Batal i'tikafnya. Begitu. Paham ini? Kemudian bagi orang yang haid, sekarang ada muharamat lil haid wa nufasa. Bagi orang yang haid dan nifas ada 10. 6 yang di atas, ya, ditambah 4. Paham? Jadi 4 diharamkan bagi orang yang hadas. Kemudian ditambah 2 bagi orang yang janabah. Kemudian ditambah 4 menjadi 10. Paham ini? Menjadi 10. Apa aja yang 4 ini? Ya, 10 tadi ada, berarti yang 6 sudah disebutkan. As-shalah, at-tawaf, kemudian masul mushaf, wa hamluhu, kemudian qiraatul Quran bil qasidil qiraah, qasid tilawah, lubs fil masjid. Yang ke-6, yang ke-7 berarti berapa? 7 daripada yang 6 kan? Yang ke-7 kan? Kan 6 tadi udah. Tambah berapa berarti? 7, 8, 9, 10 kan? 7 sekarang. Wabil mahidhi wal nifasi harimi as-sitta as-sitta. 6 tadi yang di atas. Ya. Al-shalah, tawaf, masul mushaf, wa hamluhu, qiraatul Quran bima yuqasidil qiraah, kemudian al-lubs bil masjid. Yang ke-7 yang diharamkan bagi orang yang haid apa itu?
ma tamattu'in al-istimta', bersenang-senang antara suami istri. Ya. Baik itu senang-senangnya biru'yatin, dengan melihat, walamsi, memegang, menyentuh bagian mana? Rambutnya, kukunya, enggak. Baina surratin wa rukbati, melihat dan menyentuh, memegang antara pusar dan lutut. Adapun di atas pusar silahkan, ya. Di bawah lutut silahkan. Di antara pusar dan lutut tidak boleh dulu. Bagi seorang suami istri tidak diperbolehkan at-tamattu wal istimta' sawun kana biru'yah, dengan melihat, menikmati keindahan istrinya sendiri. Tapi dalam keadaan haid ini perempuan masih dalam keadaan haid, nggak boleh. Atau memegang-megang, meskipun istri sendiri, antara baina surah rukbah hukumnya haram, nggak diperbolehkan. Paham ini? Jadi permasalahan di sini, ada dikit ini. Oke. Permasalahan di sini ada yang bagi seorang suami istri yang memang benar-benar haram bil ijma', semuanya mengharamkan. Kapan itu haram, benar-benar haram? Al-jima', hubungan suami istri dalam keadaan haid hukumnya haram, dosa besar, minal kabair. Termasuk daripada dosa besar adalah ketika berhubungan suami istri, padahal istrinya sendiri, tapi dalam masa haid hukumnya haram untuk berhubungan suami istri tersebut, hukumnya haram. Bahkan Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri belum mengatakan, kalau seandainya ada suami istri berhubungan dalam keadaan haid, biasanya anak yang lahir daripada, ya, itu orang yang suka homoseksual, biasanya gay, lesbi, transgender, apa lagi tuh? Kayak LGBT lah. LGBT itu kenapa? Biasanya orang-orang yang seperti ini melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala, terlahir dari antara suami istri, ayahnya ini salah di dalam melakukan hubungan suami istri di waktu yang tidak tepat. Istrinya masih haid, dihajar aja begitu aja, ya, padahal haid. Kalau seandainya tercipta daripada mani tersebut seorang anak, Habib Salim Masyatiri boleh mengatakan biasanya anak ini akan terlahir dalam keadaan LGBT tadi. Masuk ke lesbi kalau perempuan, atau gay laki-laki, atau apa lagi? Biseksual, kemudian transgender, apalah penghalang seperti itulah. Itu biasanya seperti itu. Kalau memang dalam keadaan masa haid seorang istri, dia hubungan suami istri. Terus bagaimana Ustadz kalau seandainya istri hanya satu? Istri cuma istri satu, tapi lagi merah. Bagaimana seorang suami puasa siang malam? Seorang suami diperbolehkan untuk tamattu', ya. Karena yang tidak diperbolehkan itu baina surah warukbah, antara pusar dan lutut, itu tidak diperbolehkan, itu yang haram. Kan masih ada yang lain, ya. Anggota-anggota yang lain tidak haid, ya. Anggota lain tidak, tangan haid ya, yang lain haid ya. Yang haid adalah kemaluannya, yang tidak boleh ma baina surah warukbah, sehingga yang lain diperbolehkan. Begitu. Cari cara, ya, seorang istri bagaimana memuaskan seorang suami ketika haid harus tahu, sehingga suaminya tetap betah di rumahnya,
ya tidak pergi ke yang satunya lagi begitu. Jadi asid tadi yang memang masalah istimta baina surah rugbah fihi tafsil. Yang haram bil ijma' bil ittifaq adalah seorang suami istri di masa haid hubungan suami istri. Ada hukumnya haram. Haram bil ijma'. Tidak ada satupun yang membolehkan. Allah mengharamkan, Rasulullah mengharamkan, ulama semuanya pasti mengharamkan. Itu kalau dalam keadaan haid. Nah, perlu difahami saudara-saudara. Nanti di sini yang dimaksud haid itu yang bagaimana? Haid itu yang dimaksud bagaimana? Yang dimaksud haid adalah dalam keadaan darah keluar atau masih basah. Kok hubungan suami istri berarti itu masih dalam keadaan haid. Kalau seandainya di dalam masa haid ternyata bersih, kering, dimandi bersih, bolehkah dia berhubungan suami istri? Fihi tafsil. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram. Berarti di dalam masa-masa di dalam masa sini lagi sini saudara. Di dalam masa haid. Masalah haidnya 7 hari. Tadi di sini perempuan nggak mungkin lah keluar darah terus keluar, enggak. Kadang dia berhenti. Karena lebih sudah 24 jam lebih, ya, dikira seketika 3 hari bersih, dikira dia suci. Dimandi, melayani suaminya. Di sini, bagaimana hukumnya? Ternyata di hari keempat keluar lagi sampai hari kelima. Ya, kemudian tanggal berapa? Berarti sehari dia. Sehari keluar lagi sampai 5 sampai 6 bersih 1 hari. Melayani suami lagi. Sehingga di sini tafsir para ulama. Ada yang namanya qaulul laqti, ada qaulus sahbi. Kalau qaulul laqti, beliau mengatakan bahwasanya pada masa nakal seperti ini, suci di antara haid, hukumnya suci. Berarti boleh, karena hukumnya suci menurut pendapat ini. Namun pendapat qaulus sahbi hukumnya haram, karena masih masa dalam keadaan haid semuanya, satu paket. Begitu. Paham ini? Jadi yang dimaksud yang diharamkan itu ketika masa keluar darah itu ijma' ulama haram hukumnya. Tapi kalau saat ini masa suci seperti ini, bersih seperti ini, ya, maka fi tafsir. Ada yang mengatakan haram. Kalau laqti berarti boleh, ya juz. Tapi kalau sabi ada hukumnya haram. Begitu. Jadi yang haram bil ijma' ulama, haram secara pasti adalah al-jima'. Itu dia pasti. Yang dimaksud al-jima' di sini adalah idkhalul hasyafah fil farji, memasukkan hasyafah atau zakar ke dalam farji, ada hukumnya haram bil ijma'. Tidak ada yang mengatakan boleh, tidak ada. Hanya saja di masalah tadi nih. Kalau dalam keadaan naqa seperti ini bagaimana hukumnya fi tafsil. Tapi kalau dalam masa darah keluar hukumnya haram. Haram bil ijma'. Haram. Paham? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Fihi ada yang mengatakan ada yang boleh bil ijma'. Haram bil ijma'. Berarti di sini haram, ada yang mubah. Boleh bil ijma'. Apa itu boleh bil ijma' di sini? Ya. Ma duna as-surah wa rugbah, selain daripada antara surah wa rugbah diperbolehkan mubah sepakat semua ulama. Antara pusar ke atas
lutut ke bawah itu hukumnya mubah bil ijma'. Boleh istimta selain daripada ma baina surah wa rukbah. Berarti antara pusar ke atas, dari pusar sampai ujung rambut, dari lutut sampai ujung kaki itu diperbolehkan bil ijma'. Paham? Oke. Kemudian permasalahan antara lutut dan antara pusar ini bagaimana? Fihi tafsir. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, begitu. Kalau seandainya memakai sarung, pasti memakai sarung tidak telanjang, ditutupin. Bagaimana hukumnya? Boleh. Memakai sarung, dia disarungin, ya perempuannya disarungin antara pusar sampai mana? Lutut disarungin, jadi memang nggak bersentuhan secara langsung fisik kulit sama kulit, nggak boleh. Ada yang mengatakan boleh. Yang haram itu istimta warru'yah mubasyarah, Latin tanpa ada penghalang, ada hukumnya haram. Ya, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Jadi intinya yang paling haram itu apa? Yang paling haram ini ijma' fi halatil bal, di dalam masa darah keluar ada hukumnya haram bil ijma'. Boleh bil ijma' antara selain surah wa rukbah, selain daripada pusar dan lutut. Dari pusar ke atas silahkan monggo, lu nikmatin, halal, boleh. Ya, lutut ke bawah boleh. Ya, begitu. Ini binisbah seorang perempuan. Bagaimana binisbah seorang laki-laki? Kalau laki-laki boleh-boleh saja. Emang hal laki-laki head? Enggak kan? Laki-laki enggak head. Jangan menjadikan ketika suami istrinya head, laki-laki head juga. Nggak bisa. Bukan begitu. Laki-laki enggak head. Begitu. Sehingga berhak untuk mendapatkan istimta daripada seorang istri. Paham ini ya? Paham? Jadi hukumnya haram begitu. Jadi perlu diperhatikan seorang suami istri, meskipun istrinya sendiri kan istri saya, suami saya, iya. Tapi ada aturan di dalam syariat ketika masa haid, maka haram untuk hubungan suami istri tersebut. Makanya di dalam Islam memberikan keluasan, ya, memberikan keluasan seorang suami boleh menikah lebih daripada satu. Ya, yang satu haid boleh di satu lagi, yang satu haid boleh di satu lagi, satu lagi, 4 banyak semua. Bagaimana? Pintu ada tuh, ada pintu di situ. Paham ini ya? Jadi walam sabayna sarar bati ila tisalin, sampai kapan ini diharamkan? Ila tisalin sampai mandi, sampai mandi. Au badilin, atau pengganti daripada mandi, berarti tayamum. Nah, berarti di sini kalau seandainya belum mandi bagaimana hukumnya? Belum mandi tapi udah suci. Belum mandi. Fi khilaf bainal ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Jadi perempuan ketika sudah selesai daripada haidnya, nifasnya, dia suci, dia bersih, ya, dia belum mandi, suaminya pengen, bagaimana hukumnya? Apakah boleh melayani suaminya atau tidak? Ada yang mengatakan haram hukumnya untuk melayani suami sampai dia mandi dulu. Ada yang mengatakan boleh. Al-khilaf di mana? Nah, al-khilaf di dalam pembacaan ayat suci Al-Quran. Hatta yadhurna. Hatta yadhurna. Ya kan? Yadhuru, yadhurani, yadhurna. Ketika kata yadhurna berarti sampai dia bersih. Karena dalam pendapat yang lain ada kirah yang lain, bukan yadhurna, hatta yutahhirna. Sehingga dia mandi bersih baru boleh melayani suami. Berbeda arti.
tahara yutahiru, membersihkan dirinya. Ya, yatahharna, yatahharna, yatahhara yatahiru, berarti ada bacaan yang lain yatahharna. Kalau yatahurna sampai dia bersih, tidak ada haid lagi. Kalau yatahharna sampai dia bersih, setelah dia mandi baru diperbolehkan melayani suami. Khilaf bainal ulama di sini. Jadi mereka ada dalilnya, bukan sembarangan. Mereka memahami Al-Quran seperti ini. Ya, gitu. Luas Al-Quran itu. Sampai dia mandi, atau dia tayamum. Masalahnya begini, saudara. Lihatin sini. Kalau perempuan itu mandi setelah haid, setelah nifas, ya bisa dikatakan berarti benar-benar suci kan? Tapi kalau seandainya tidak ada air sama sekali, dia tayamum, apakah dia membersihkan? Kalau dia membersihkan, dia tayamum membersihkan nggak? Enggak, ya nggak membersihkan. Ya. Tapi membolehkan, bukan membersihkan tapi membolehkan. Begitu. Paham ini ya? Ini bagi seorang yang perempuan yang haid. Begitu. Bagi perempuan yang sedang haid, maka diharamkan seorang suami berhubungan suami istri. Terus bagaimana seorang suami ingin membahagiakan seorang suami dengan cara yang lain? Tangan entengnya haid. Ya, begitu. Pernah suatu hari Sayyidatuna Aisyah ketika masa haid, Sayyidatuna Aisyah masa haid. Pada waktu itu masa haid, kemudian Sayyidatuna Aisyah minum dari gelas. Mana gelasnya? Ada gelas, ada cangkir. Minum. Ketika diminum, maka Rasulullah SAW minum di bagian yang terkena bibirnya Sayyidatuna Aisyah. Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, saya haid. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah, apakah bibirmu haid juga? Enggak ya Rasulullah. Ya udah, yang jadi masalah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW memakan daging bersama Sayyidatuna Aisyah. Daging bekas yang dimakan Sayyidatuna Aisyah dimakan oleh Rasulullah. Jadi menunjukkan bahwasanya orang haid itu yang tidak diperbolehkan adalah hubungan suami istri itu saja. Adapun hal-hal yang lain masih dianjurkan untuk ma'asyara bil ma'ruf, ya, tidur bareng tidak menjadi masalah. Yang penting tidak hubungan suami istri. Itu aja. Yang tadi as-saumu, yang kedua yang tidak diperbolehkan bagi perempuan yang haid adalah as-saum, berpuasa. Ada hukumnya haram. Hukumnya kalau seandainya di tengah hari mulai dari subuh maghrib, ya, ternyata di tengah-tengah hari dia haid, di sini sudah niat, kemudian ketika berpuasa di tengah hari di zuhur, ya, di waktu zuhur ternyata keluar darah. Bagaimana hukumnya? Kalau seandainya di waktu zuhur keluar darah haid, maka batal puasanya. Batal puasa. Sekarang ketika batal puasa, apa yang dilakukan oleh seorang perempuan? Apakah wajib makan ataukah tidak? Ataukah wajib minum ataukah tidak? Batal puasanya. Tapi untuk membatalkan puasa dia, apakah wajib untuk makan minum ataukah tidak? Ya, tidak diwajibkan secara langsung untuk makan dan minum. Tapi kewajiban bagi perempuan tersebut adalah niat untuk tidak berpuasa. Niat tidak berpuasa, niat tidak melanjutkan puasa. Tapi kalau sudah tahu di keluar darah masih niat berpuasa, atau hukumnya haram. Talabus bil badal fasidah. Nah, kalau seandainya dilanjutkan dengan minum, lebih bagus, karena sudah membatalkan berarti puasa tersebut.
Tapi kalau seandainya ketika keluar tidak ada makanan, tidak ada minuman di situ, niat tidak berpuasa, membatalkan puasanya tersebut. Paham? As-shaum, berpuasa hukumnya haram bagi seorang perempuan. Wat-talaku, dan yang selanjutnya adalah at-talak. At-talak. Apa itu at-talak? At-talak, jadi tidak boleh menjatuhkan tolak kepada seorang istri dalam masa haidnya. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena memperpanjang iddah bagi pada seorang perempuan tersebut. Ada hukumnya seperti itu. Sehingga nanti ketika masalah tolak, ya, akan dibahas dengan detail masalah tolak. Ada tolak sunni, ada tolak bid'i. Salah sunni bukan berarti sunnah untuk tawaf, enggak, bukan tolak, enggak, biar begitu. Maksudnya tolak yang sesuai dengan syariat. Ente boleh menolak istri, tapi ada aturan di dalam syariat. Kapan itu menolak seorang istri yang sesuai dengan syariat? Yaitu ketika dalam keadaan suci dan belum berhubungan suami istri setelah haid tadi. Ada namanya tolak sunni. Masalah seorang perempuan di sini haid, darah keluar, kemudian suci. Ya, di sini ada haid. Oke, di sini ada ini haid. Dia menolak istrinya dalam keadaan suci di sini, tuhur. Dan dia belum hubungan suami istri. Maka hukumnya termasuk daripada tolak yang sesuai syariat. Gitu. Kenapa sesuai dengan syariat? Karena iddahnya lebih sedikit. Paham maksudnya nih? Lihat di sini, iddahnya lebih sedikit. Ya, berbeda dengan tolak dalam keadaan haid, maka hukumnya bid'i, tidak sesuai syariat. Kenapa? Ente terlalu melamakan iddahnya seorang perempuan. Ya. Karena kalau mulai dari haid, ya, haid ini belum dihitung, iddah belum. Suci di sini baru, kalau sudah suci baru hitung 1. Ya. Kemudian haid, kemudian suci baru dihitung 2. Kemudian haid lagi. Kemudian suci baru dihitung 3. Baru haid di sini baru boleh untuk dia menikah lagi. Habis masa iddahnya dengan haid yang selanjutnya ini. Sehingga lebih jauh iddahnya. Ini tidak sesuai dengan syariat. Dengan syariat dalam keadaan suci dan dia belum hubungan suami istri. Kenapa kau belum hubungan suami istri? Kalau dia sudah hubungan suami istri, maka termasuk daripada bid'ah. Karena dia memungkinkan ketika hubungan suami istri terjadi janin, sehingga dia hamil dan iddahnya lebih lama lagi. Sampai kapan? Sampai melahirkan 9 bulan atau 10 bulan baru diperbolehkan untuk menikah lagi. Ketika dalam keadaan hamil, kalau dia ditolak, maka dia menjalani kehidupan sendiri, sengsara kehidupannya. Kasihan perempuan seperti itu. Oleh karena itu, kalau dia mau menolak, ada orang mau menolak istrinya kalau dalam keadaan suci dan belum hubungan suami istri dalam suci tersebut. Begitu. Supaya benar-benar rahim ini bersih daripada janin yang dikandung oleh seorang istri. Begitu. Kalau seandainya seorang laki-laki menjatuhkan tolaknya di dalam masa haid seorang perempuan, ada hukumnya haram, termasuk tolak bid'i, tidak sesuai dengan syariat, haram. Ya, karena melamakan iddahnya seorang perempuan. Begitu.
atau di masa keadaan suci namun sudah di hubungan suami istri dulu, habis hubungan suami istri besok ditolak, hadza termasuk tolak bid'i, tidak sesuai dengan syariat, ya, menyakiti hati perempuan seperti ini, gitu. Paham ini? Jadi diharamkan, kecuali kalau seandainya yang minta adalah perempuannya. Perempuannya sudah meminta, yaudah, lo tolak gue. Ya. Maka kalau ketika seorang istri meminta untuk ditolak, kemudian suami menolaknya, baik masa dalam haid atau tidak haid, itu tidak ada sunni dan bid'ah. Kenapa? Istrinya sendiri yang mau untuk ditolak. Yang terakhir yang tidak disebutkan di dalam kitab ini adalah al-ubur, ya. Al-ubur fil masjid, lewat di masjid. Bagi seorang perempuan yang haid tidak diperbolehkan untuk lewat ke masjid. Maksudnya lewat ke masjid, maksudnya bagaimana? Ini ada masjid, ini ada pintu, ini ada pintu, dia lewat. Hadza ni ubur fil masjid, hadza hukumnya haram. In khafat talwithahu, kalau seandainya dia takut untuk takut untuk meneteskan darahnya di masjid tersebut, ini ubur. Tapi kalau lubsu, duduk di masjid, hukumnya haram. Baik perempuan tersebut memakai pembalut, ya, berlapis 10, tetap hukumnya haram. Perempuan yang al-lubsu, berdiam diri di masjid dalam keadaan haid. Kalau ubur, kalau lewat saja diperbolehkan, kalau memang dia merasa aman. Tapi kalau seandainya dia tidak merasa aman, akan jatuh netes darah haidnya ke masjid, ada hukumnya haram. Paham? Wallahu a'lamu bishawab. Paham ini? Jadi insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita baru masuk dalam pembahasan salat. Jadi sebelum masuk dalam pembahasan salat, ada namanya taharat terlebih dahulu, bebersih. Ya, bebersih tersebut bisa didapatkan dengan wudu, dengan mandi, dengan izalatun najis, menghilangkan najis. Ya, medianya dengan air. Kalau seandainya tidak ada air, maka dengan tayamum, yaitu dengan turab, sudah kita bahas. Kemudian apabila perempuan ada seorang yang punya hadas kecil, apa yang diharamkan tadi kita jelaskan. Orang yang punya junub, janabah, ya, apa yang diharamkan sudah kita jelaskan. Seorang perempuan yang haid, yang nifas, apa yang diharamkan sudah kita jelaskan. Baru masuk pada pembahasan salat. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita bahas tentang masalah salat. Wallahu a'lamu bishawab.